Salam, kita bersyukur murid-murid yang beragama Kristen di seluruh tanah air kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tema pelajaran kita kali ini yaitu hidup beriman dan subtemanya yaitu memelihara iman. Indikator dari pertemuan pembelajaran kita hari ini pada pertemuan kedua ini yaitu yang pertama menjelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman. Lalu yang kedua menceritakan bagaimana siswa dan keluarganya memelihara iman. Siswa-siswi sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kedua ini, saya mengajak semua siswa-siswa untuk sama-sama memuji Tuhan dan berdoa. Kita akan memuji Tuhan dengan judul Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini karena kami sudah berkumpul untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu sehingga kami dapat ada sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkati setiap kami dan berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan, biarlah semua kami dalam perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pembelajaran kita kali ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian bunyinya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Siswa-siswi sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena memiliki iman. Iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Tuhan. Iman yang sudah diterima dari anugerah Tuhan perlu untuk kita pelihara. Selama kita masih hidup di dunia ini, salah satunya tugas kita mempertahankan iman kita. Kenapa harus dipertahankan? Karena ada banyak godaan atas iman kita. Godaan-godaan itu dapat membuat seseorang bisa meninggalkan Tuhan, bisa tidak beriman lagi kepada Tuhan,
Karena itu Rasul Paulus memberikan gambaran kepada orang percaya bagaimana ia harus memelihara iman percayanya sampai akhir hidupnya di dunia. Paulus ketika menerima Kristus, percaya kepada Kristus, maka Paulus tidak tenang-tenang, melainkan dia harus berusaha untuk mempertahankan iman percayanya. Karena iman itu ada banyak tantangannya yang membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak godaan di sekitar kita, sehingga membuat kita dapat saja meninggalkan Tuhan. Karena itu, pada pembelajaran ini, siswa-siswi akan belajar langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk bisa mempertahankan atau memelihara iman percaya kepada Tuhan. Cara yang dilakukan Paulus memelihara imannya kepada Tuhan yaitu ada beberapa di sini. Karena itu kita belajar dari Paulus terlebih dahulu. Kita lihat Paulus bagaimana ia memelihara iman percayanya. Yang pertama yang dilakukan oleh Paulus yaitu berdoa. Berdoa itu siswa-siswi ya, dimanapun berada, itu kebutuhan kita. Harus kita lakukan. Kita harus hidup dalam doa. Kapanpun, dimanapun kita wajib berdoa. Berdoa itu tidak harus kita diam terus sepanjang hari di rumah lalu tidak ngapa-ngapain, ya, bukan. Tetapi berdoa itu di mana ada waktu kita memiliki hubungan khusus atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan doalah kekuatan kita. Dikatakan pada firman Tuhan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Ya, jadi cara pertama kita agar dapat memelihara iman percaya kita kepada Tuhan, seperti yang Paulus lakukan, dia tetap intim dalam doa dengan Tuhan. Dan saya percaya siswa-siswi melakukan itu juga. Yang kedua, bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini penting. Kalau kita sudah punya iman, iman itu tidak hanya kita miliki, tapi supaya iman kita itu tetap terpelihara, kita harus menyaksikan apa yang sudah kita peroleh melalui keimanan kita kepada Allah. Ketika kamu mengimani sesuatu akan terjadi dalam hidupmu, ya, siswa-siswi, maka ketika terima apa yang sudah kamu minta misalnya kepada Tuhan, lalu jangan tutup hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan harus menyaksikan itu. Injil itu adalah kabar baik. Segala sesuatu yang baik yang kita terima dari Tuhan, maka kita harus saksikan agar iman kita terus menyala-nyala dan tidak tergoda oleh apapun yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, cara yang dilakukan Paulus dan wajib kita lakukan juga, yaitu berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah. Nah, ini orang beriman. Iman itu terpelihara kalau kita berani mengatakan kebenaran. Karena ketika kita tidak berani mengatakan kebenaran, maka kita sedang tidak beriman. Kalau ada yang salah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tegur yang salah. Jangan dibiarkan kesalahan itu. Itu langkah ketiga. Langkah ketiga ini mungkin sering sekali terjadi di sekolah. Ya, anak-anak remaja sekarang, ya, kalau ada yang salah, ya sering sekali kita mengambil sikap, ya udahlah, ngapain ngurusin orang lain, biarin aja lah. Ya.
Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah kita menegur setiap yang salah. Dan kita harus berani mengatakan setiap yang benar. Itu langkah yang ketiga untuk dapat terus memelihara iman percaya kepada Allah. Yang keempat, memiliki penguasaan diri. Nah, ini penting ya, harus dimiliki oleh setiap siswa-siswi dan setiap anak-anak Tuhan. Memiliki penguasaan diri. Saya tadi berkata bahwa hidup kita ini ada banyak godaan. Ada banyak yang mencoba menarik kita untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita dapat menguasai diri kita, maka kita tidak cepat ya, untuk tergoda oleh apapun. Tapi kuncinya pada prinsipnya yang harus dimiliki adalah kita menguasai diri kita. Ya, itu dulu yang harus kita lakukan. Itu yang keempat. Dan ini kita harus lakukan. Dan ini Paulus ya, menyaksikan ini. Paulus sampai akhir hidupnya keimanannya kepada Tuhan terpelihara. 5. Sabar dan tabah dalam penderitaan. Wah, ini tidak mudah. Sabar dan tabah dalam penderitaan. Ini adalah perkara yang mudah untuk diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Bagaimana kita bisa sabar dalam penderitaan? Wow. Ini mah saya mau katakan kepada siswa-siswa bahwa kalau sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, makalah ini dapat kita lakukan. Tidak mudah anak-anak untuk menyatakan kebenaran, tabah dalam penderitaan, dan juga tetap berjaga-jaga dalam doa. Oleh karena itu orang percaya wajib menggunakan perlengkapan senjata Allah. Jadi semua 5 poin tadi, langkah-langkah yang diambil Paulus untuk memelihara imannya, itu tidak mudah untuk kita lakukan. Supaya kita dapat melakukannya, supaya kita dapat tabah dalam penderitaan, supaya kita tetap berjaga-jaga dalam doa, supaya kita dapat mengatakan kebenaran dan menegur setiap yang salah, maka menurut Efesus 6 ayat 13 sampai 18, kita wajib menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Ciri-ciri orang yang memelihara iman itu harus memiliki kebijaksanaan, bijaksana dalam bertindak atau mengambil keputusan yang tidak merugikan atau membuat diri jauh daripada Allah. Kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam bertindak harus bijaksana. Jangan sampai tindakan kita membuat kita menjauh dari Allah itu sendiri. Menghormati norma sosial. Dalam hidup bermasyarakat terdapat norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai orang percaya hal itu tetap diterima dengan baik. Jadi ciri-cirinya orang beriman ini ya, setiap norma-norma yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dihormati, ya, harus diterima dengan baik. Yang keempat, menjaga hubungan dengan Allah melalui doa dan membaca firman Tuhan. Ini sesuatu keharusan. Kehidupan setiap orang tidak selamanya menyenangkan. Ada kalanya situasi tidak menyenangkan. Dalam kondisi apapun, orang beriman itu selalu memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di waktu susah tetap sungguh-sungguh ada hubungan dengan Tuhan lewat doa, baca firman Tuhan. Di waktu senang demikian. Walaupun pada kenyataannya masih banyak anak-anak Tuhan ketika dalam keadaan bahagia, dalam situasi yang menyenangkan, maka bisa saja intim dengan Tuhan. Tetapi ketika situasi tidak menyenangkan, banyak juga anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Nah, itu tadi yang kita pelajari dari atas, yang diberikan Paulus sebagai contoh bagi orang percaya, langkah-langkah untuk dapat memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. 5.
Orang beriman itu harus setia. Setia. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hidup dalam badai sekalipun, iman mereka tidak pernah surut dari Allah. Itulah ciri-ciri orang yang setia. Dan merupakan ciri orang beriman. Tetap setia dalam kondisi apapun. Tidak pernah goyah imannya kepada Tuhan. Keenam, menerima segala yang terjadi dalam hidupnya sebagai tindakan kedaulatan Allah. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, dalam hidup seseorang, dalam hidup siswa-siswi. Ada banyak yang terjadi, menyenangkan, tidak menyenangkan. Tapi kalau beriman, seseorang yang beriman tidak pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, itu diterima sebagai perbuatan kedaulatan Allah. Jadi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia itu terjadi karena seizinnya Tuhan. Di sana ada kedaulatan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia dan oleh siapa. Inilah ciri-ciri orang beriman. Demikianlah penjelasan pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi siswa-siswi dan juga memperlengkapi pengetahuan siswa-siswi kelas 8. Dan saya percaya pelajaran ini akan menjadi pengetahuan dan yang membuat siswa-siswi sekalian semakin dekat dengan Tuhan dan juga mempersiapkan diri dengan iman yang setia dan sungguh-sungguh kepada Allah dan tidak mudah tergoda dengan apapun. Nah, sekarang siswa-siswi diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, yaitu mengarang. Tuliskanlah sebuah pengalaman kamu dalam menghadapi masalah yang tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Jadi tulis sebuah pengalaman hidup kamu, ya, dikala kamu menghadapi suatu masalah dan tidak membuat kamu meninggalkan Tuhan, tetapi berharap sungguh-sungguh pada pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami minta juga dukungannya untuk memberikan like, bahkan memberikan komentar, dan juga membagikan video pembelajaran ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng biar video-video berikutnya yang kami kirim melalui channel Lentera Indonesia Education ini dapat memperoleh notifikasi. Terima kasih atas dukungannya. Kita akan lihat apa yang menjadi refleksi pembelajaran kita hari ini. Iman kepada Tuhan akan membawa kita pada keselamatan. Setiap janji-janji Tuhan akan kita peroleh apabila kita setia dalam iman kepada Allah. Dalam situasi apapun, orang beriman tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Orang beriman sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan kami dapat mengerti apa yang dimaksud dengan iman. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami juga berkati kami semua ya Tuhan. Berkati juga guru kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.